Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman media pers sekalian. Mohon perhatian ya semuanya. Oke, jadi aku di sini akan memberikan klarifikasi yang sangat penting. Sebuah kejelasan yang seharusnya aku paparkan ke publik jauh-jauh sejak lama. Karena sebenarnya aku tak mau terus-terusan merasa kalau adanya kesalahpahaman. Aku tak mau lagi adanya miskonsepsi dalam benak orang-orang tentang diri aku. Jadi, hal penting yang mau aku sampaikan itu adalah hal penting yang mau aku pengen semua orang tahu ini ialah bahwa aku bukan homo. Aku tidak homoseksual. I'm not gay. Aku merasa perlu untuk menerangkan hal ini karena aku kerap kali berpikiran kalau mungkin alasan orang-orang menjauhin aku selama ini itu ialah karena mereka pikir kalau aku itu gay. Kenapa aku sampai bisa berpikiran seperti ini? Oke. For the ladies, untuk para gadis-gadis cantik di luar sana, aku paham betul, aku sadar kalau kemungkinan besar selama ini kalian ngejauhin aku itu karena akunya yang kelihatan culun dan tak berkarisma. I'm a nerd with zero reason. Jadi fair, aku sama sekali tidak bakal bantah soal hal ini. Jadi kalian ngejauhin aku itu mungkin bukan karena kalian berpikiran kalau aku itu gay. Mungkin kalian cuman sekedar tak sudi deketin aku, oke? I'm fine. Oke, masalah aku dengan cewek-cewek udah cukup clear ya. Tapi bagaimana dengan cowok-cowok? Karena yang jauh lebih mengherankan buat aku dalam perkara aku ini ialah tentang the boys, tentang anak-anak cowok. Perlakuan kalian anak-anak cowok ke aku selama ini bikin aku heran. Aku tak secara fisik dibully atau apa. Anak-anak cowok tak ngejauhin aku kayak aku terjangkit penyakit kusta atau apa, enggak. Dulu pas masa-masa sebelum negara api menyerang, dulu pas masa-masa ketika teman-teman aku yang cowok-cowok masih suka ngajak aku buat ikut ngumpul atau main bareng. Dulu, jadi setiap kali ngumpul sama mereka ini ada satu hal yang sering bikin aku kepikiran. Ngomongin soal apapun itu, cowok-cowok di sekeliling aku dulu pasti bakal selalu ngundang aku untuk diajak berdiskusi. Apalagi itu kalau topiknya soal filosofi, budaya, sejarah, ataupun politik. Mereka bahkan bakal sampai datang berbondong-bondong mendatangi aku untuk mendengarkan pendapat aku layaknya aku itu seorang brahmana. Tapi, kalau udah ngomongin cewek, never. Boro-boro, aku pasti bakal dijauhin sejauh-jauhnya. Dan kalau aku datangin mereka saat mereka ngomongin cewek pun, ketika aku datang mereka pasti bakal langsung mendadak, diam, dan ganti topik. Bahkan saat mereka sedang jelas-jelas lagi galauin cewek sekalipun, dan aku duluan nih yang advance dan bertanya, "Bro, kau lagi ada masalah apa? Ceritalah." Setelah lihat muka aku dan tahu kalau aku yang nanyakan itu, mereka bakal langsung gembok mulut mereka dan lempar kuncinya ke dalam sumur. Dan hal seperti ini terus terjadi dan selalu terjadi sampai hal ini membuat aku jadi merasa khawatir hingga harus sampai repot-repot bikin video klarifikasi ini. Kenapa ini terjadi? Aku juga tidak tahu kenapa. Sosok macam apa aku ini pikiran mereka sampai-sampai aku sama sekali tidak diperbolehkan mendengarkan sedikit pun gosip mereka soal perempuan. Poin penting yang sangat pengen aku sampaikan ke mereka melalui video ini ialah aku juga sebenarnya bisa diajak ngomong soal dada dan paha. Karena aku tak pernah punya kesempatan buat berbincang soal perempuan dengan siapapun sampai detik ini. Jadi ya, untuk setidaknya sekali dalam seumur hidup, aku di sini bakal berbagi pandangan aku tentang perempuan. Aku bakal buka-bukaan tentang bagaimana preferensi aku soal cewek. Andai sekarang kau ketemu dengan aku langsung dan bertanya, "Bro, tipe cewek yang kayak gimana sih yang kau suka?" Aku paling cuman bisa jawab, cewek yang bisa menerima aku apa adanya.
Real. Udah cuman sampai di situ. Beggars can be chooser. Ada yang suka dengan aku aja itu aku udah syukur. Tapi semua orang tahu kalau kalimat aku hanya mau pasangan yang dapat menerima aku apa adanya itu bullshit. Itu cuman jawaban basi dan aku juga setuju. Karena pribadi aku sebenarnya cuman jawab kayak gitu ya karena aku malas ngasih jawaban yang panjang-panjang. Aku sebenarnya malas diajak diskusi-diskusi soal jodoh atau pasangan. Karena apa gunanya aku ngomongin soal mobil sport kalau aku miskin struktural dan secara teori seumur hidup tak bakal punya kesempatan buat nyentuh mobil sport. Apa gunanya aku ngomongin soal cewek kalau aku bla 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 bla. Yeah, you get it. Plus aku juga gak pengen kebablasan ngomongin fetis yang aneh-aneh yang mana nantinya bakal bikin orang-orang jijik. 4 tipe perempuan yang aku rasa bisa menyelamatkan hidup aku. Kalau kau punya salah satu dari 4 kriteria ini, ada kemungkinan besar kalau aku sebenarnya suka sama kau. Jadi ya, 4 tipe perempuan yang aku sukai itu ialah: yang pertama, 1. Masih bernyawa. Aku kurang tertarik dengan nekrofilia, sorry. Jadi, aku mau yang masih hidup. Aku mau yang masih hangat, yang darah segarnya masih mengalir di antara daging dan tulang-tulangnya. Selanjutnya, yang kedua. 2. Masih waras. Cuman bisa ada satu orang kurang waras di antara kita. Dan itu aku. Maksud aku, hey baby, do you wanna be the Harley Quinn to my Joker? No, aku yakin kau lebih suka membangun rumah tangga daripada rumah sakit jiwa. 2 itu sebenarnya udah cukup. Kalau kau punya 2 hal ini, kalau kau punya raga, kalau kau punya jiwa, buat aku kau udah lengkap. You are a perfect girl, baby. Tapi kalau aku boleh tambah lagi, maka tipe cewek yang aku suka yang ketiga. Done. Udah, cuman 4 poin itu tadi sih. Kalau aku memang ditakdirkan untuk punya belahan kasih, maka aku tak bakal expect banyak hal dari dia. Untuk melengkapi satu sama lain. Itu alasan utama kita manusia saling berhubungan. Dari semua poin yang aku sebutkan tadi, mungkin bakal ditarik kesimpulan kalau sebenarnya aku pengen jadi protagonis dalam hubungan Oneshota, atau mungkin sekarang malah timbul pertanyaan apakah aku sebenarnya mengidam mommy issue. Whatever, at this point I don't care much. Apapun itu asal jangan bilang kalau aku gay. Sekian dan salam damai. Shut the fuck up, chicken.